warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KS SMK Negeri SMA Negeri 1 Jepon atau yang diwakili, kepada yang kami hormati Bapak Ibu manajemen dari SMA Negeri 1 Jepon beserta Bapak Ibu yang pada pagi hari ini diberikan undangan untuk CGP kami dari DJRI CGP Angkatan 7 SMA Negeri 1 Jepon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmatnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul untuk melaksanakan diskusi visi guru penggerak Angkatan ke-7 Ibu Jerry dari SMA Negeri 1 Jepon dan prakarsa perubahan yang Ibu Jerry buat untuk SMA Negeri 1 Jepon. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkanlah saya di sini sebagai TP pengajar praktik Angkatan ke-7 dari CGP kami yang bernama Ibu Jerry dari SMA Negeri 1 Jepon. Untuk pagi hari ini melaksanakan pendampingan individu yang kedua dengan paradigma visi guru penggerak dan prakarsa perubahan, yang pada pagi hari ini PI-nya untuk pendampingan individunya berbeda dengan pendampingan individu sebelumnya di PI 1 karena kami membutuhkan pemikiran untuk panjenengan dalam diskusi pada pagi hari ini bersama CGP kami Angkatan ke-7. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada pagi hari ini akan saya bacakan yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar tujuan dari diskusi ini nanti, yang ketiga nanti langsung akan yang ketiga sekapur siri dari KS, Bapak KS atau yang mewakili di SMA Negeri 1 Jepon, dan yang keempat nanti langsung kepada Ibu Jerry akan memandu jalannya diskusi untuk pagi hari ini, dan yang terakhir yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang pertama marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pengantar tujuan dari diskusi pagi hari ini. Bapak Ibu perkenankan mohon izin saya untuk memberikan tujuan pada pagi hari ini, yaitu diskusi tentang visi guru penggeraknya Ibu Jerry Angkatan ke-7 di SMA Negeri 1 Jepon. Dan kemudian nanti diskusi itu akan membawa perubahan dan dampak untuk prakarsa perubahan di sekolah DJRI, di sekolah Ibu Jerry, yaitu di SMA Negeri 1 Jepon. Insya Allah seperti itu. Jadi mohon bimbingan Bapak Ibu dan mungkin ada pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada Ibu Jerry CGP kami yang di Angkatan ke-7. Bapak Ibu, itulah tujuan kita berdiskusi di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, sekapur sirih penguatan dari Bapak KS yang akan diwakili oleh Ibu Kepala Tata Usaha, kepada yang kami hormati beliau Ibu Jumini SE, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Yang terhormat Ibu pendamping CGP Angkatan 7, Ibu Susi. Yang terhormat Bapak Ibu guru undangan, tamu undangan CGP Angkatan 7, dan yang saya hormati peserta CGP Angkatan 7, Bu Jerry, Puspitasari, Bu Intaya SPD, kemudian Bu Rohayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini karena Bapak Kepala Sekolah ada dinas luar studi banding ke Ambarawa. Jadi ini tadi Bu Jerry sudah telepon, kami didahului untuk mewakili Ibu.
Kami mengucapkan syukur kepada Ibu Susi. Semoga acara pendampingan CGP Angkatan 7 ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti ibu-ibu peserta CGP Angkatan 7 ini bisa melaksanakan semua tugasnya, semua tugas yang diberikan bisa berjalan dengan lancar, bisa mengerjakan dengan baik, seperti angkatan sebelumnya, angkatan kelima, dengan memperoleh nilai yang sangat memuaskan. Semoga nanti angkatan yang ke-7 ini juga bersemangat sekali. Saya percaya Bu Jerry dan tim angkatan 7 ini, saya percaya lebih semangat lagi dan semoga mendapat nilai yang lebih bagus lagi. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penguatan dan sekapusiri dan penguatan dari beliaunya untuk yang mewakili Bapak KS, yaitu Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Junjek. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati untuk acara selanjutnya, yaitu monggo untuk acara diskusi pagi hari ini. Di pendampingan individu yang kedua untuk diskusi, memang kita secara waktu itu ada 110 menit, tapi kita fleksibel saja karena non sewu Bapak Ibu mempunyai tugas-tugas yang luar biasa di sekolah, jadi monggo ini nanti kita fleksibel kemauan sesuai dengan prosedur. Apabila sudah Dek Jerry sudah memberikan penguatan dari diskusi ini nanti dan refleksi pada diskusi di pagi hari ini nanti akan kita tutup. Seperti itu Dek Jerry. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sepenuhnya pada presentasi dan diskusi untuk visi guru penggerak dan prakarsa perubahan di SMA Bapak Ibu SMK terus nih, SMA Negeri 1 Jepon. Dipersilahkan kepada Dek Jerry. Monggo waktu sepenuhnya untuk Dek Jerry. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Bu Susi. Bapak Ibu semua, terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini. Hari ini sebuah hal yang luar biasa bagi saya Bapak Ibu, karena saya akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan yang akan saya lakukan di SMA Negeri 1 Jepon ini, dan semoga nanti Bapak Ibu semua bisa memberikan sumbang saran kepada kami untuk lebih bisa menjadikan visi dan prakarsa perubahan ini menjadi lebih nyata, begitu. Baik Bapak Ibu, yang saya berdiri Bapak Ibu. Visi dan prakarsa perubahan dipaparkan oleh Giri Puspitasari SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dengan pengajar praktik yang sangat luar biasa, powerful dan juga energik, Ibu Susi SPD MPD. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita menenangkan hati kita, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, menghadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Diawali dari sebuah visi Bapak Ibu. Seperti di sekolah ini juga punya visi, begitu juga dengan kami para CGP, kami harus mempunyai visi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Seluruh rakyat mempunyai yang sama, titik-titik yang sama, itu adalah visi yang sama mengenai perjuangan bangsa, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa yang tampak dalam khayalan dan juga penglihatan atau pengamatan. Ini adalah secara harfiah visi, pengertian dari visi, begitu.
Apa sih pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Ternyata, menurut Bandura, visi itu merupakan representasi kognitif mengenai segala gambaran di masa depan. Jadi, menurut Bandura bahwa visi itu mempunyai peranan yang sangat penting di masa depan. Kemudian menurut Einstein, secara kita tahu Einstein adalah seorang yang mempunyai visi dan dia seorang visioner yang bagus, yaitu tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan Bapak Ibu, namun imajinasi. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi tidak terbatas, bahkan bisa mencangkup dunia maupun semesta alam. Kemudian menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Evolusi adalah perubahan yang lama tapi hasilnya pasti. Nah, Bapak Ibu, visi itu mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan visi itu seperti harapan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid-murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Jadi kekuatan visi ini sangat besar sekali Bapak Ibu. Harapan kita, visi kita akan berusaha kita wujudkan. Nah, caranya bagaimana? Nanti saya kasih tahu triknya. Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah puisi. Tolong jangan ditertawakan karena saya perdana ini Bapak Ibu untuk membacakan puisi. Sebenarkan saya di dalam musik. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Kelebet dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak. Yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung-burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku hirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda. Terima kasih. Bapak Ibu, itu tadi adalah penyemangat kita pada pagi hari ini supaya kita menetapkan visi kita di tempat yang tepat, Bapak Ibu. Oke, nanti lain kali bisa revisi lagi. Sebentar, alarm saya bunyi. Bapak Ibu, terkait dengan visi kita, ternyata ada gagasan dari Mas Menteri yang luar biasa dengan nama Kurikulum Merdeka, di mana di dalamnya visi kita salah satunya adalah mencetak profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang akan dimunculkan, antara lain adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 6 dimensi mengenai salah satu dari visi kita pada anak-anak didik kita, yaitu menciptakan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Nah, kita harus mulai dari akhir pikiran, itu berarti memulai dengan pemahaman yang jernih akan arah tujuan kita. Itu juga berarti mengetahui dan memahami dengan lebih baik di mana kita sekarang, posisi kita di mana, posisi diri kita saat ini di mana. Sehingga langkah-langkah yang akan kita ambil akan selalu berada pada arah yang benar. Baik Bapak Ibu, sembari saya paparan, Bapak Ibu, Mbak bisa dibagikan slide-nya Mbak biar lebih gayang pada pagi hari ini. Karena suasananya agak tegang ini kayaknya setelah baca puisi ya. Baik, silakan Mbak bisa dibagi dulu Bapak Ibu, bisa menikmati kegiatan pada hari ini sembari melahap kudapan yang kami sediakan. Nah, Bapak Ibu, saya mohon sumbang sarannya, sumbangsi pemikiran-pemikiran Bapak Ibu yang luar biasa mengenai apa yang akan kita harapkan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Di sini ada 6 pertanyaan yang saya mau, pertanyaan pemantik yang saya butuhkan sumbangsi dari Bapak Ibu untuk ini masih ada Ibu, untuk menciptakan sebuah visi yang akan kita wujudkan bersama-sama Bapak Ibu. Panjenengan langsung kita berikan nama saja. Bapak Ibu, saya mohon sumbang sarannya. Di sini ada 6 pertanyaan mengenai apa sih visi kita kepada peserta didik kita. Yaitu yang pertama Bapak Ibu, nanti mohon dituliskan di kertas memo stick tersebut. Monggo yang dari Master Pulpen. Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu, mohon saya dibantu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Ini bebas, Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, memimpikan murid-murid yang seperti apa.
Ibu, mohon izin karena memang ini ada pertanyaan pemantik yang harus Ibu Jerry simpulkan untuk nanti bisa match and linkkan dengan visi sekolah. Siapa tahu insya Allah ke depannya nanti ketika sudah dirumuskan ada untuk visi-misi berikutnya bisa ditemukan ke visi-misi berikutnya. Iya, terima kasih. Bisa berupa paling tidak berupa kalimat Bapak Ibu nanti kalau kata kan hanya satu atau dua. Jadi berupa kalimat seperti itu jadi bisa Baik, mohon diisi ke-6-6-nya dulu Bapak Ibu. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana, yang seperti apa. Kemudian yang kedua, kita percaya murid kita adalah orang-orang hebat mungkin di masa depan. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kayaknya lebih enak gini aja Ibu Jerry kita satu persatu aja ya, satu persatu. Monggo Bapak Ibu setelah nanti memberikan dari pertanyaan nomor 1 langsung kita ke depan. Bisa ditempel ke depan, kita tempel ke depan, nanti bisa kita. Oke, langsung saja Bu. Di pertanyaan nomor 1. Kertasnya bebas biar berwarna lapis. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kalau saya sih murid yang pastinya penurut, pastinya beriman bertakwa, mandiri, yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Baik, akan saya bacakan di sini Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid yang berakhlak mulia. Benar sekali. Kemudian kita memimpikan murid yang berkarakter, beriman dan bertakwa serta cerdas. Kemudian yang ketiga, berbudi luhur, berakhlak mulia serta memiliki wawasan luas dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya adalah murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian baik, menurut dan mandiri. Baik, ini masih ada yang belum ya? Oke, kita simpulkan dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama berarti murid yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kata kuncinya berakhlak mulia. Baik, pertama murid yang berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya murid yang beriman dan bertakwa. Sama. Kemudian berkarakter. Jenengan dikasih tanda dulu dek. Berarti di dalam diskusi ini ada pemikiran yang sama, ada dua gitu ya. Atau segini ya, atau slide ini aja nggak apa-apa. Ada dua di idem. Jadi ke bawah. Ini bukan kan ada iya. Pada diskusi hari ini ada 6 orang, berarti dalam diskusi ini yang menciptakan itu ada lanjut. Ada berapa? Kemudian murid yang beriman dan bertakwa sama. Kemudian berakhlak mulia sama. Dan membimbingkan murid yang cerdas, berpikiran kritis, mampu berinovasi dan berbudi luhur serta berakhlak mulia sama. Berarti kita tadi apa? Yang di cerdas sendiri berarti di sini aja ya, di sini berarti di kolom tambahannya tadi ada apa? Oh iya. Untuk yang kemudian cerdas, berwawasan luas,
kemudian mandiri. Oke, setelah itu murid yang nurut mandiri. Mandiri, nurut ya. Berinovasi tadi kan ada seperti itu. Langsung jenengan simpulkan atau nanti menunggu semuanya tidak masalah. Mau dibacakan kesimpulan Yang dulu aja. atau mau semuanya diskusikan dulu baru menyimpulkan. Begitu aja ya Bunda. Baik Bapak Ibu, sekarang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bapak Ibu nggak bisa menuliskan kalimat sumbangsi sumbangsi. panjenengan untuk kalimat rumpang berikut. Jadi, kita percaya bahwa murid kita adalah Ini tadi berarti yang taklim nomor 2 nggih, 2 ini tadi. 2 semua. baik. Kita percaya bahwa murid-murid adalah baik. Langsung saja kita simpulkan. Yang pertama, murid merupakan harapan bangsa. Kemudian, harapan bangsa merupakan generasi emas untuk penerus bangsa di era globalisasi. Baik, yang pertama berarti harapan bangsa. Kemudian yang kedua, anak-anak memiliki potensi yang berbeda-beda dan memiliki karakter yang berbeda juga, tinggal kita mengasahnya. Berarti di sini kita percaya bahwa murid kita adalah mempunyai karakter atau berkarakter. Yang ketiga, murid selalu memiliki potensi yang luar biasa dan mempunyai bakat yang luar biasa. Murid selalu memiliki potensi yang luar biasa dan mempunyai bakat yang luar biasa. Jadi di sini bertalenta ya, berbakat atau bertalenta. Dan selanjutnya kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak hebat sebagai aset bangsa. Selanjutnya anak atau orang yang sedang menuntut ilmu, berarti di sini adalah pembelajar. Selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah calon generasi penerus perombakan bangsa. Berarti di sini ada generasi penerus perombakan bangsa, inovator ya. Generasi penerus. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, di sekolah kita sebagai guru atau warga sekolah mengutamakan apa? kepada siswa kita bersama. Sambut.
Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo, Ibu Ronji. Baik, sembari menunggu, yang pertama, di sekolah kita mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan anak dan keselamatan anak. Bagus. Berarti di sini adalah kebahagiaan, dan keselamatan anak. Yang kedua, mengutamakan siswa sebagai pusat pembelajaran. Berarti di sini adalah student center. Berpihak pada selanjutnya di sekolah mengutamakan kerjasama antar murid, guru, dan karyawan dan karyawan punya tanggung jawab dan kejujuran untuk memajukan sekolah. Luar biasa ini. Berarti di sini adalah kolaborasi. Selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan siswa, pelayanan yang baik, dan merdeka belajar. Selanjutnya adalah hasil mutu pendidikan yang diberikan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu yang lain, bermanfaat. Kebermanfaatan berarti di sini. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembimbingan pada siswa untuk memaksimalkan kemampuannya sebagai modal karakter siswa. Wah, ini mulia sekali Bu Siti Rondia. Berarti memaksimalkan karakter pembimbingan. Selanjutnya adalah karakter keaktifan antara warga sekolah. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa belajar itu penting, ilmu sangat bermanfaat, dan sekolah tempat belajar. Pentingnya belajar berarti ya. Pentingnya belajar di sekolah. Pendidikan adalah utama karena pendidikan yang akan berubah segalanya. Luar biasa. Dua-duanya. Murid sadar betul pentingnya pembelajaran di sekolah membutuhkan karakter yang mulia.
sudah diisi bisa kita tempel di depan Bapak Ibu. Murid di sekolah bertujuan menuntut ilmu untuk meraih cita-cita di masa depan. Nomor berapa saja? Baik, baik, terima kasih. Oke. Murid di sekolah harus bisa memberikan kreativitasnya, menyenangkan semua teman-temannya dan warga sekolah memberikan prestasinya. Oke. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar bahwa berasal dari berbagai latar belakang sehingga kita wajib memahaminya dan mendidiknya. Memahaminya dan mendidiknya, berarti sekolah tempat bersosialisasi dan edukasi. Baik, untuk nomor 5 silakan Bu Leni untuk bisa membantu saya membacakan, sedangkan saya akan menuliskan kesimpulannya. Silakan Bu Leni untuk bisa membantu saya. Memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita warga sekolah. Di sekolah ini yakin untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak sehingga di masa depan akan menjadi yang terbaik untuk bangsa. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya, kita yakin bisa memajukan sekolah, mencerdaskan anak bangsa. Akan menambah keakraban hubungan antar warga. Yang kedua, kerjasama yang baik. Yang berikutnya adalah kita sebagai guru tidak sempurna, saling membantu antar guru. Sekolah merupakan sarana menempa ilmu, pengetahuan untuk membentuk karakter yang baik dan menumbuhkan wira swasta. Oke, berikutnya warga sekolah harus memberikan motivasi atas bakat dan minat murid. Murid
murid di sekolah, kita sadar betul bahwa siswa di sekolah memiliki kemampuan untuk mandiri, hidup di masyarakat, dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Berikutnya, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya dan guru lain di sekolah sangat paham bahwa bertugas melayani siswa dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Melayani siswa dan masyarakat. Berikutnya adalah anak mempunyai masa depan yang gemilang. Saya paham bahwa anak mempunyai masa depan yang gemilang. Saya paham bahwa siswa adalah yang utama dan pendidikan yang terbaik adalah harus kita berikan kepada mereka. Kita paham bahwa siswa atau murid kita itu unik, sehingga dengan memberikan pembelajaran sesuai karakter murid, memberi pelajaran sesuai dengan karakter murid. Saya paham bahwa saya dan guru lain untuk memotivasi pada murid bisa belajar menyenangkan, tidak merasa takut, nyaman di sekolah. Sudah semuanya Bapak Ibu? Karena sudah semuanya Bapak Ibu, agar kita lebih semangat lagi di pagi hari ini. Kalau kita semangat pagi luar biasa. Dan kalau ada YEL di SMA Negeri 1 Jepang, Kondang. SMA Negeri 1 Jepang, Kondang, agar nanti Dek Jerry dalam menyimpulkan pada pertanyaan pemantik pagi hari ini bisa disimpulkan dengan gamblang. Terus kemudian nanti apakah ini nanti akan menjadikan visinya sekolah dan visinya Dek Jerry itu sinkron. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, agar kita lebih semangat lagi. Semangat pagi. Luar biasa. SMA Negeri 1 Jepang. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Bu sudah menghangatkan suasana pagi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai apa sih yang akan visi apa sih yang kita sebagai guru kepada murid-murid kita itu kita mempunyai visi yang seperti apa. Nah, yang pertama kita menjawab kalimat pemantik yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang pertama yaitu adalah berakhlak mulia. Benar sekali Bapak Ibu, dari hampir keseluruhan tadi akhlak mulia ini menjadi menduduki nomor 1, sehingga banyak yang berharap bahwa anak kita itu mempunyai akhlak yang mulia, cerdas, berwawasan luas, mandiri, dan juga berinovasi. Baik, kemudian yang nomor 2 Bapak Ibu, kita percaya bahwa murid kita adalah harapan bangsa. Mereka berkarakter, punya bakat, mereka itu hebat, pembelajar sejati dan generasi penerus bangsa. Sepakat untuk ini ya? Tidak ada anak kita guru mempunyai harapan yang buruk, itu tidak ada. Semua harapan kita kepada anak-anak kita itu luar biasa. Kemudian di sekolah kita mengutamakan
kebahagiaan dan keselamatan anak. Benar sekali Bapak Ibu, bahagia itu penting. Kemudian berpihak kepada anak. Semua sivitas berkolaborasi untuk memajukan sekolah. Tidak terkecuali semua yang ada di sekolah tanpa kecuali harus dan ikut memajukan sekolah dengan caranya masing-masing. Kemudian adalah pelayanan prima untuk semuanya harus mempunyai pelayanan prima kepada siswa, mempunyai kebermanfaatan ilmu, memaksimalkan pembimbingan, dan juga keaktifan seluruh warga sekolah diharapkan untuk mewujudkan visi dari sekolah ini. Yang keempat Bapak Ibu, murid di sekolah, kita sadar bahwa yang pertama adalah pentingnya belajar di sekolah. Sekolah itu tidak akan tergantikan Bapak Ibu, walaupun nanti kemajuan zaman seperti apapun, pasti sekolah itu masih dibutuhkan. Kemudian pendidikan itu penting. Sekolah tempat membentuk karakter, setuju. Sekolah tempat bersosialisasi, yaitu tempat belajar mengenai budaya-budaya yang ada di masyarakat kita, sehingga kita menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Dan juga yang terakhir adalah sekolah itu tempat untuk edukasi, ya, hampir-hampir sama dengan teman-teman. Ada edukasi, tempat untuk belajar. Yang kelima Bapak Ibu, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberikan pendidikan yang terbaik, sangat yakin sekali, mencerdaskan anak bangsa, kemudian kerjasama yang baik, saling membantu antar satu guru dengan guru lain, antar stakeholder, ini harus saling membantu, berkolaborasi, kemudian saling memotivasi, dan penuh pengabdian, serta menumbuhkan jiwa entrepreneur pada anak. Ya Bapak Ibu, yang terakhir yaitu nomor 6, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa melayani dengan baik. Anak mempunyai masa depan yang gemilang, memberikan pendidikan yang terbaik. Siswa mempunyai karakter sehingga memberikan kita memberikan pelajaran yang sesuai dengan karakter mereka. Kemudian, ini bisa dikategorikan sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu, sesuai dengan karakter anak. Selanjutnya adalah pembelajaran harus menyenangkan dengan caranya guru masing-masing, bagaimana menyenangkannya, tipikal dari mata pelajaran yang diampu. Baik Bapak Ibu, selaras tidak apa yang kita jawab tadi dengan visi SMA Negeri 1 Jepun? Terwujudnya lulusan yang sehat, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, disiplin, terampil, berwawasan global, serta peduli lingkungan. Apakah sudah selaras? Iya. Itu yang kami hormati. Untuk kita sudah masuk ke dalam visi sekolah dari diskusi pada pagi hari ini. Monggo untuk penyamaan kita, persepsi kita pada diskusi kali ini, monggo Bu Jerry kita berikan kepada beliau-beliaunya yang mengikuti pada diskusi hari ini tentang apa visinya. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita bahas kali ini, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan kita lihat di visi sekolah semuanya yang tertera pada poin-poin yang dibacakan Dek Jerry. Monggo Bapak Ibu kita aturi satu persatu, monggo untuk memberikan ungkapan menurut panjenengan apa yang sudah panjenengan tadi berikan masukan kepada Dek Jerry pada pagi hari ini dengan tata pemantik seperti ini, dengan visi sekolah yang seperti itu, dan Dek Jerry mempunyai visi guru penggeraknya juga yang di awal tadi agak dengan profil pelajar Pancasilanya. Nah, menurut Bapak Ibu ini sudah selaraskah dengan visi sekolah di sekolah panjenengan? Monggo dari Ibu Inaya sampai dengan Intaya sampai dengan Bapak Linato, monggo untuk memberikan
penguatan ataupun masukan kepada Dek Jerry. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan di mana Dek Jerry, Bu Jerry mungkin ini nanti bisa ditambahkan untuk menjadi prakasa perubahan panjenengan, itu bisa mungkin terjadi di prakasa perubahannya Dek Jerry untuk sekolahipun panjenengan. Ngaten nggih. Monggo dari Bu Inaya mungkin ada mungkin Bu Intaya. ada masukan. Baik, Bu. Ya, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin di sini yang saya muliakan untuk memberikan komentarnya terkait dengan visi SMA Negeri 1 Jepon, apakah sudah sesuai dengan yang kita tulis tadi atau ada yang perlu ditambahkan. Monggo saya minta substansinya dari Bu Intaya terlebih dahulu. Terima kasih Bu Jenny. Terkait dengan visi SMA Negeri 1 Jepon, tadi ada beberapa masukan, istilahnya kata pemantik yang sudah Bapak Ibu semua di sini tuliskan di depan dan sudah disimpulkan pula. Kalau kita kaitkan dengan visi SMA Negeri 1 Jepon, ini terlihat sudah masuk nih Bapak Ibu. Karena di sini visi SMA Negeri 1 Jepon terwujudnya lulusan yang sehat. Jadi kalau lulusannya tidak sehat kan, ya bagaimana ini? Jadi punya akhlak mulia, tadi juga sudah ada di yang poin yang pemantik yang pertama, ini sudah masuk. Kemudian unggul dalam prestasi, kemudian disiplin ini juga sudah ada nggih Bapak Ibu. Kemudian terampil, berwawasan global serta peduli lingkungan. Tadi kelihatan dari masukan dari Bapak Ibu guru yang belum, ini kelihatannya yang peduli lingkungan. Jadi ini untuk visi SMA Negeri 1 Jepon ini menurut saya sudah paket lengkap Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal nanti kita bagaimana mewujudkan visi SMA Negeri 1 Jepon dengan menjabarkan di beberapa misinya nanti. Jadi visi akan terwujud jika beberapa misi yang akan memudahkan kita dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang terpenting adalah bahwa sekolah kita ini nanti endingnya adalah membuat siswa yang bahagia, kemudian punya akhlak yang mulia, kemudian selain itu akan kita bekali dengan ilmu yang berwawasan global, biar kedepannya nanti dengan perkembangan zaman ini anak-anak tidak akan terlalu tertinggal. Begitu Bapak Ibu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bu Inaya. Selanjutnya Bu Siti Randia. Terima kasih waktunya. Visi Negeri 1 Jepon di sini sudah disimpulkan ya untuk masukan dari Bapak Ibu guru. Hampir semuanya masuk. Ya belum, memang di sini lingkungan, dan hampir semuanya masuk. Lulusan sehat itu dasar sekali. Berakhlak mulia itu juga dasar pribadi. Unggul dalam prestasi berarti bisa mengisi dari karakter siswa masing-masing. Disiplin juga dasar dari siswa untuk meraih cita-cita apa yang diinginkan. Terampil di sini berarti kemahiran siswa dalam mengaplikasikan diri pada apa yang diinginkan untuk masa depannya. Berwawasan global juga demikian, modal dari semuanya serta peduli lingkungan. Karena di daerah Jepon di sini lingkungannya juga tidak. Yang dimaksud peduli lingkungan, peduli lingkungan ini mungkin untuk apa ya? Maksudnya ini, saya belum jelas untuk peduli lingkungan ini untuk masyarakatnya atau lingkungan ini lingkungan sekolah. Jadi malah masuk semua. Terima kasih. Saya sudah Luar biasa. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada dasarnya saya sama dengan Bu Intaya dan Bu Rundiah ya. Memang sudah itu semuanya bahwa lulusan yang sehat itu bisa dilihat dari kalau anak-anak bahagia itu pasti akan mencerminkan dia sehat. Karena dalam jiwa yang sehat akan terdapat tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Nah, mensana in corpore sano. Kalau yang lainnya sudah semuanya terus semuanya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya agak lain sedikit. Ini sebetulnya ini udah masuk semua. Kalau lingkungan barangkali hanya kurang terspesialisasi saja. Mohon saya nyanyikan sedikit saja. Lingkungan itu menurut saya hanya bukan sekedar lingkungan yang tampak fisik, bukan. Jadi sosial itu juga lingkungan. Jadi sebetulnya kita kerja sama anak itu juga sosial. Lingkungan. Jadi mohon untuk pengertian lingkungan ini bukan hanya benda mati, tapi juga benda hidup, termasuk sekeliling kita ini adalah lingkungan. Jadi menurut saya kalau di situ sudah ada saling membantu, ada kerjanya baik, berarti lingkungan sudah mulai ke sana. Artinya sudah peduli terhadap lingkungan. Bukan berarti kalau peduli lingkungan itu nandur kembang bukan itu aja. Itu loh. Jadi ini mohon paling tidak ini sudah masuk. Lingkungan juga sudah masuk, tinggal dikembang aja, tinggal dispesialisasi aja. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kalau boleh disimpulkan tidak hanya lingkungan fisik tapi lingkungan psikis juga ya Pak ya. Oke. Lingkungan psikis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa apa yang disampaikan teman-teman itu sudah masuk semuanya, sudah masuk dalam visi misi SMA 1 Jepang semua, mulai dari lulusan yang sehat, berhak mulia, sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Kris untuk peduli lingkungan itu sudah masuk. Saya rasa seperti yang disampaikan Pak Kris bahwa lingkungan itu tidak hanya lingkungan fisik, juga lingkungan non fisik pun. Maksudnya non fisik yang dimaksudkan di sini adalah secara psikologis, kerjasama itu adalah sebuah peduli dengan lingkungan. Dan di sini bisa saya simpulkan dari semua tadi yang disampaikan itu sudah masuk pada tujuan kita untuk membentuk anak-anak dalam karakter P5-nya. Saya sudah masuk semuanya atau menciri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dengan teman-teman semuanya. Saya menambahkan peduli lingkungan di sini sudah ada buktinya bahwa alumni SMA Negeri 1 Jepang sudah mengabdikan diri kepada masyarakat dengan berbagai macam bakatnya. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi TNI, ada yang wira swasta, ada yang jadi pengusaha roti pun ya, pengusaha roti itu ya, angsul-angsulan yang punya kerja itu juga sukses ya. Itu semuanya sudah mengabdikan dari, berarti sudah peduli dalam lingkungannya, dalam masyarakatnya, berbakti sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu aja untuk tambahan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktunya. Langsung Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman sepertinya sudah sangat-sangat lengkap ya. Dari diwakili, jadi kita berdua tinggal menyimpulkan cocok atau nyoba jingga. Dari yang diskusikan tadi kita dengan uji hasilnya tadi 6 item tadi, pemantik tadi. Kalau dengan visi atau mungkin saya tadi karena keluar, kok ada satu hal sepertinya yang belum, tapi nggak tahu saya tadi keluar karena yang ke belakang. Kok terampil sepertinya kok belum gitu. Terampil. Di sini ada visi kita itu ada terampil. Iya, disiplin, terampil, berwawasan global, serta peduli. Tadi atau masuk di-include di mananya? Kalau cerdas itu dari akademiknya, kalau terampil itu di skillnya menurut saya.
Kalau tadi ada 2 hal yang belum ada peduli lingkungan dan terampil peduli sudah diangkat teman-teman. Sebenarnya kayaknya loh kok terampil kok skillnya tadi belum terakomodasi. Tapi nggak tahu nanti kalau ada di situ sudah jelaskan. Saya kira semuanya sudah masuk. Desainnya ada berkarakter itu sudah di dalamnya, visi semua di dalam. Saya kira itu aja. Mohon maaf ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sepaham dengan Bapak Ibu semua yang tadi Bu Inta yang TKD. Saya sudah juga sepaham. Hanya peduli lingkungan sama tadi Bu Smiti ke terampil yang peduli lingkungan sudah dilengkapi Pak Kris. Jadi saya rasa sudah masuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatannya yang terakhir sangat sedikit sekali, nggak ya Bang? Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu mengenai visi kita yang sudah selaras ya. Apa yang kita diskusikan pagi hari ini ternyata bisa menambah atau menyempurnakan visi dari SMA Negeri 1 Jepun supaya lebih baik lagi dan lebih komplit lagi, begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan. Cuman satu Bu, jadi untuk nanti kita ini motivasi untuk bisa nanti diaturkan kepada beliaunya Bapak KS, mungkin di CGP yang lain mungkin juga akan sama diskusinya seperti ini. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Kris itu untuk yang tersiratnya kan memang di situ lingkungan gitu, tapi tersiratnya mungkin ketika ada sosialisasi tentang visi itu tersiratnya harus ada penekanan di lingkungan yang fisik dan non fisiknya, yaitu secara psikologis. Itu bagus sekali itu masukannya, itu jadi catatan. Baik. Jadi kalau dari notulasi seperti itu. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Kris dan juga teman-teman. Kan saya lanjutkan kembali Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini mengenai paradigma inquiry. Bapak Ibu, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya anak-anak tersebut. Ini dari kata-kata Ki Hajar Dewantara. Apa sih inquiry apresiatif? Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar ya kata-kata apresiasi, apresiatif. Saya jadi guru inspiratif, gak ada hubungannya ya. Jadi kemarin judulnya adalah apresiasi guru Bu, lomba yang saya ikuti. Nah ternyata apakah ada hubungannya? Nah kita lihat dari definisinya dulu. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Nah, langkah-langkahnya itu ada yang namanya bagja. Mulai dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Seperti ini tahapannya, seperti siklus begitu. Nah, Bapak Ibu, dari tahapan bagja yang sudah saya lakukan, saya akan mencetuskan sebuah visi pribadi saya yang nantinya saya awali dengan membuat sebuah prakarsa dulu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif model bagja ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan organisasi sekolah atau pembelajaran di dalam kelas. Kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, warga sekolah, dan juga elemen masyarakat menjadi hal yang wajib dilakukan jika kita ingin mencapai hasil yang maksimal. Jadi sangat bagus sekali Bapak Ibu dengan adanya inquiry apresiatif tadi. Nah, Bapak Ibu, berkenaan dengan itu, di sini saya membuat sebuah prakarsa perubahan untuk sekolah ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya sering Bapak Ibu itu sudah melakukannya, tapi kita tidak menyadari atau bahkan masih asing dengan istilah itu.
Nah, di sini prakarsa perubahan saya yaitu Bapak Ibu, setiap guru bisa membuat visi yang akan diwujudkan dalam dirinya dalam bentuk personal branding Bapak Ibu. Sehingga bisa menginspirasi murid dan dengan tauladan dirinya. Tapi selain murid, ini berhasil saya diseminasikan ke seluruh Indonesia. Ketika kemarin saya di kementerian ketemu dengan Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, saya menyampaikan aspirasi saya mengenai prakarsa perubahan ini Bapak Ibu. Harapannya bisa terwujud visi sekolah yang nantinya menjadi visi kita semua juga. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Ini temannya Bu Sumira ini, guru PPKN, penerima anugerah konstitusi, namanya Bu Ana. Cantik sekali, sudah nenek-nenek tapi masih cantik. Saya memberi branding beliau dengan guru main rasa, yaitu guru yang mandiri, inspiratif, ramah, simpatik, dan adaptif. Ini Bu Ana. Guru main rasa, mantap kan? Ini temannya Pak Kris kali ini. Namanya Pak Slamet, guru SMA Randu Bulatung. Guru cakep, guru yang cerdas, akuntabel, kolaboratif, edukatif, dan panutan. Ketika beliau saya kirimi ini, beliau langsung tersentak. Hah, saya guru cakep itu wow, dirinya kan kerja cakep gitu. Merasa wah ini spesiali gitu. Tapi benar-benar itu bisa membuat perubahan, walaupun sedikit tapi membuat orang lain itu tergerak untuk melakukan apa yang saya tuliskan begitu. Nah, ini Bapak fasilitator saya, Bu. Beliau ini guru agama, Juwari SPDMA. Bapak Juwari ini guru agama, saya memberi julukan beliau pengawas berzikir, yaitu bersyukur, disiplin, mengikuti zaman, inspiratif, kreatif, inovatif, dan responsif. Ini juga sudah beliau paparkan ketika di dinas provinsi, gitu. Ini ada Bu Sabtiwi, teman saya dari Wonogiri. Ini guru finalis Olimpiade Nasional Bahasa Inggris. Saya menjuluki beliau smart. Ini saya samakan dengan istilah smart, itu kan ke Inggris-Inggrisan begitu ya. Jadi guru smart gitu. Artinya, dengan ini akronimnya yaitu sopan, mandiri, adil, rasional, dan talk less do more. Sedikit bicara banyak kerja. Ini ada Inggris-Inggrisnya begitu, beliau juga sangat suka. Nah, selanjutnya ini ada guru super. Ini rekan saya ini Bu Endang Sunarti nih. Guru yang sangat sabar, Bu. Beliau itu kalau jadi wali kelas ada siswanya yang agak aneh gitu ya, Bu. Itu ditungguin di rumah sampai mandinya pun, sampai berangkat sekolah dianterin beliau. Beliau adalah guru super. Guru yang sangat sabar, update. Kenapa saya bilang update, Bu? Karena beliau itu rasa ingin tahunya tinggi. Di aku ajari ini, di aku ajari ini, sehingga sangat update. Kenapa kok saya memberi update itu, Bu? Mungkin beliaunya kan, saya kan nggak update. Justru yang beliau merasa nggak update tapi ingin tahu, itu justru yang update, Bu, kalau menurut saya. Kemudian penyayang, empati, dan juga ramah. Beliau itu sangat super. Ini ada teman saya, namanya Pak Bambang. Ini Pak Bambang ini kepala sekolah di Kediri. Itu responsif, kemudian adil, motivator, amanah, dan humanis. Dia juga senang mendengar saya mengirimkan beliau berbranding ini. Kenapa? Karena beliau itu suka senyum, Bu. Dia bilang, "Di aku buatkan yang aku banget." Yang saya ingat dari beliau adalah ramahnya. Terus saya cari akronimnya. Wah, kali ini saya sendiri, Bu. Guru nyentrik. Ini awalnya teman-teman kemarin ketika saya bilang saya guru nyentrik, Jerry Nyentrik Puspitasari. Ketika di kementerian saya bilang gitu, teman-teman terus, ih, kok nyentrik kan? Gitu kan ada kayak negatif gitu. Terus saya menyampaikan kembali bahwa nyentrik itu akronim, Bu, dari nyenengke, tangguh, responsif, inspiratif, dan kreatif. Tapi kalau saya marah tidak nyenengke sama sekali ya, Bu. Saya sadar itu, tapi ini adalah visi saya harus seperti itu supaya saya dapat menekan ego saya, begitu, Ibu.
Mungkin seiring dengan kedewasaan saya ya Bu, mohon bimbingannya. Kemudian di sini ada guru begawan. Oh ini nggak ketinggalan. Duh, fotonya kok hilang ya? Udah ada fotonya. Guru begawan ini adalah Pak Kris Bu, tapi fotonya kok nggak nampak ya? Guru begawan berwibawa, gagah dan berwawasan. Duh, iya nggak mau. Benar kemarin ada fotonya loh Pak Kris, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Iya, diulangi ini mesti. Duh, Bu, kalau ada ini ya yang terlewati ya Bu. Terlewati ini ada yang terfoto, mungkin ada yang ini ya. Iya, terhapus. Iya, terhapus. Sudah Ibu. Iya, tapi ada ini yang belum. Visi saya belum nampak ya Bu. Iya, visinya belum. Kok hilang di depan? Iya, sudah. Mohon maaf. Iya, di sebelah saya. Ini kok Pak lo tak belajar lo, kalau nggak percaya lo. Ya, Bapak Ibu, tidak masalah. Walaupun memang di PowerPoint slide-nya Bu Jerry terpotong gitu, terpotong tidak ada monggo. Nanti Bapak Ibu untuk prakarsa perubahan pun Bu Jerry untuk prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Jerry yaitu tentang personal branding untuk Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu. Nah, untuk prakarsa perubahan ini yang dibuat oleh Bu Jerry ini menurut saya ya mungkin agak sedikit kita tanyakan Bu Jerry dan jadi nanti untuk diberikan masukan untuk Bapak Ibu ini nanti akan berdampakkah kepada murid. Nah, monggo Bu Jerry untuk bisa memberikan informasi ataupun tentang apa yang diberikan tentang personal branding itu dampaknya apa terhadap murid-murid yang akan dibawakan di SMA Negeri 1 Jepang dengan nanti prakarsa perubahan itu panjenengan. Baik, terima kasih Bu. Kendalanya saya jawab dulu kendalanya ini ya Bu ya. Terkendala karena sinyalnya tadi Bu ternyata. Jadi tidak mau tampil karena sinyalnya terputus. Berarti belum di-download itu ya kan? Belum. Jadi Langsung live. Okay. Baik, terima kasih tadi pertanyaannya Bu Susi terkait dengan personal branding ini. Mengapa saya mengambil prakarsa perubahan Bapak Ibu guru dengan menggunakan personal branding ini? Baik Bapak Ibu, kita sebagai guru dasarnya adalah begini Bapak Ibu. Baik, sebagai guru Bapak Ibu, secara tidak langsung peserta didik kita itu mengamati segala yang kita gunakan, sikap kita yang kita gunakan itu maksudnya ini ya, seragam kita, kemudian sepatu kita, pembawaan kita, kemudian karakter. Ternyata guru sebagai ujung tombak ini membawa nuansa yang berbeda-beda, sehingga Bapak Ibu ketika di kelas, kenapa ketika ada guru A mungkin ada siswa yang takut, kemudian di satu sisi ada siswa yang saya tuh nggak suka ini pelajaran ini, saya nggak suka dengan pelajarannya, itu karena gurunya. Itu bisa jadi Bapak Ibu. Dulu apa yang saya alami ketika di sekolah saya Bu Susi waktu SMA, saya itu mengidolakan guru sosiologi saya. Kenapa? Karena beliau itu waktu itu ya masih muda, laki-laki Pak Kris, masih muda, kemudian belum menikah, dan beliau itu sangat ramah dan baik hati Bunda. Ketika saya tidak punya uang saku, beliau itu menawarkan untuk memberi tumpangan saya sampai terminal Cepu. Kemudian saya ngangkut sampai pulang ke rumah di desa Sambong waktu itu karena pindah rumah ke sana. Kemudian dari perempatan Sambong itu saya jalan kaki 2 kilo untuk ke rumah. Nah, ketika saya naik bank, saya ditanya sama guru saya namanya Pak Handoyo, kamu sudah punya uang untuk bayar angkot? Waktu itu 500 Bunda. Gak punya ya Pak, dikasih uang 2000. Itu sangat berkesan sekali bagi saya sangat mengidolakan beliau. Sehingga saya memilih untuk sosiologi ini jalan saya kelihatannya. Kenapa? Karena beliau selalu memberi motivasi saya bahwa saya itu sosialisasi dengan teman, tidak pernah membedakan teman. Waktu di SMA begitu.
kemudian semangatnya tinggi, dan ketika minta uang ke teman itu teman-teman gak ada yang protes. Begitu, itu awalnya. Kemudian yang kedua, saya juga sangat-sangat mengapresiasi dan berkesan sekali di hati saya itu adalah guru saya dulu, Bu. Guru saya waktu SMP, walaupun beliau tidak mengajar saya di kelas, tapi beliau itu perhatian sekali. Suka naktir saya, itu suaminya Bu Endang, Pak Zainul. Waktu itu saya belum tahu, Bu, saya belum tahu kalau beliau itu rumahnya Cabat, suaminya Bu Endang itu belum tahu. Tapi ketika SMP itu makan di kantin gitu, terus saya ditawari beliau, dibayari, itu sangat berkesan, Bu. Sehingga itu memunculkan karakter dalam diri saya ketika ada anak yang dia itu notabene minta dijajaki, dan dia dari keluarga yang nggak punya ataupun semuanya lah, saya tidak pernah membedakan, langsung saya nggak perlu saya tawar menawar begitu, karena didikan dari guru-guru saya itu melekat di saya seperti itu. Jadi pembawaan guru itu akan berpengaruh kepada peserta didik, sehingga dengan personal branding ini harapannya misalkan seperti Pak Kris, guru begawan, berwibawa, gagah dan berwawasan, pasti siswa itu akan mengidolakan, oh guru harus seperti Pak Kris itu loh, berwibawa, kemudian cerdas dan juga gagah. Begitu, gagah itu bukan terus karena Pak Kris badannya tinggi besar, tidak, Bu. Gagah di sini adalah berani bertanggung jawab, kemudian gentleman seperti itu. Ini adalah yang saya harapkan. Kemudian ini untuk saya nggak usah seperti Bu Endang, mungkin peserta didik tadi yang diperhatikan Bu Endang itu akan menyadari itu setelah beliau sudah lepas dari SMA, kemudian mengakui kebaikan ibu itu mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi kita nggak akan tahu, itu akan membawa dampak yang positif bagi anak. Kemudian yang lainnya juga begitu. Jadi dasar pemikiran saya memilih menggunakan personal branding ini adalah untuk memberi inspirasi kepada orang lain di sini, baik murid maupun teman sejawat maupun teman dimanapun berada. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau. Bapak Ibu, untuk prakarsa perubahannya Bu Jerry di SMA Negeri 1 Jepon, ini sudah diungkapkan bahwa nantinya akan ada personal branding yang akan dibuat oleh Bu Jerry. Ini sudah ada beberapa guru SMA 1 Jepon yang sudah dibuat branding, ada Pak Kristanto, sama Bu Endang, Bu Leni, guru prima, Bu Leni, guru prima tadi. Guru Nah, prima. monggo, ini kita karena ini forum diskusi ya, monggo Bapak Ibu untuk bisa memberikan masukan kepada perusahaan prakarsa perubahannya yang akan dibuat Ibu Jerry tentang personal branding di sekolah SMA Negeri 1 Jepon. Kalau saya tahunya personal branding itu sekolah buat personal branding apa gitu, ternyata ini sudah malah masuk lagi, kontennya sudah malah lebih dalam lagi, yaitu guru yang di personal branding biar anaknya termotivasi dan jadi seperti ini ya, inspirasi gitu. Monggo Bapak Ibu, kita serahkan di forum diskusi ini, ada mungkin yang bisa memberikan masukan untuk prakarsa perubahannya Ibu Jerry, sehingga nanti di prakarsa perubahan Ibu Jerry yang akan dibuat Ibu Jerry di SMA Negeri 1 Jepon lebih berkualitas lagi, karena ada penambahan dan penguatan dari panjenengan. Monggo Ibu, Bapak, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, saya butuh masukan untuk Bapak Ibu semua. Ini yang untuk Bu Leni, tadi belum tampak di PPT saya, itu adalah guru prima Bapak Ibu. Guru prima. Kenapa saya mengambil istilah guru prima, Bu? Karena beliau mempunyai usaha yang sangat maju, namanya Media Prima. Biar sinkron, Media Prima itu adalah guru yang penyayang, sangat penyayang beliau, Bu. Kemudian responsif, sangat gercep, inspiratif, menyenangkan dan amanah. Kenapa Bu? Kalau arisan itu beliau itu selalu pikiran gini Bu Jerry. Nah besok ini baru ini kan karena saya termasuk moderasi di sini ya. Kalau ini betul-betul nanti disepakati untuk prakarsa perubahan panjenengan ya, untuk SMA Negeri 1 Jepon, brandingnya semua Bapak Ibu guru menjadi satu
bot ya, di situ ada bot, terus kemudian anak bisa melihat, wah luar biasa sekali. Yang punyanya SMA Negeri 1 Jepun. Keren. Luar biasa, harus kita wujudkan. Menurut saya nggih, kalau boleh saya sharing karena beberapa 5 CGP kami untuk prakarsa perubahannya memang kalau ini saya berpikir ini out of the box di luar kepala saya, menurut saya Bu. Karena memang kalau saya lihat prakarsa perubahan di green, karena sudah biasa ya prakarsa perubahan ini apa penguatan di PMN-nya gitu kan. Karena memang kita berkutik di PMN kan sudah biasa gitu. Kalau ini di luar jangkauan saya, ini ada buat branding untuk Bapak Ibu guru jadi prakarsa perubahannya sekolahnya. Nah, tapi sekali lagi kita kembali lagi ke sekolah ini SMA Negeri 1 Jepun. Karena di sini adalah ada komunitasnya SMA Negeri 1 Jepun, ada top manajemennya, beliaunya Bapak KS dan Bapak WKS dan semua sivitas akademikannya. Monggo, kalau ini prakarsa perubahannya Ibu Jerry, yang kita diskusikan ini Bapak Ibu dalam forum diskusi ini memberikan penguatan, mungkin ada pro dan kontra itu biasa, monggo di sini dan nanti bisa diaturkan kepada Bapak KS. Kalau itu deal untuk bisa jadi prakarsa perubahan yang membuat SMA Negeri 1 Jepun lebih baik lagi. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Monggo Bapak Ibu forum diskusi dipersilakan. Boleh saya. Oke, monggo Bunda. Saya sangat membutuhkan masukan banyak dari Bapak Ibu semua. Gak usah pakai ini sebelum kencang. Terkait dengan dokumentasi biar ada suaranya gitu. Matur nuwun untuk kedua kalinya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kali ini diminta untuk pendampingan. Jadi karena beberapa waktu ya angkatan 5 itu kebetulan saya ngajar terus. Jadi disambati saya mohon maaf. Ini kebetulan jadi dan saya amati ternyata juga menarik ya ikut seperti ini. Apalagi ini Bu Jerry luar biasa yang sudah namanya Go nasional, nanti sebentar lagi udah Go internasional. Itu impian kita biar SMA Jepun semakin kondang Bu, karena apa itu branded SMA Jepun juga kondang. Nah dengan ada Bu Jerry yang mau membuat branded personal guru itu sudah luar biasa, karena kalau branded guru mempunyai branded itu akan melekat dan dia akan berusaha apa dibuatkan branded seperti saya akan meningkatkan dan akan membentuk branded itu menjadi kualitas guru. Luar biasa branded ya. Dan kalau setiap guru diberikan branded, otomatis branded yang sangat inspiratif, yang menggugah. Bapak Ibu guru di sini nanti akan membuat SMA Jepun itu semakin itu harapannya. Jadi luar biasa Bu Jerry, masih terus semangat, dan ini juga inspirasi untuk saya. Bu Jerry banyak membantu saya. Bu cepet Bu, didukung saya buat ini Bu, ini supaya saya naik pangkat karena saya 4A sudah berapa tahun-tahun begitu. Jadi ini meski muda itu adalah motivator saya. Maka matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bisa saya simpulkan untuk notulasinya Ibu Sinta jadi Ibu DNA Sumira. Oke, berarti untuk prakarsa perubahan Ibu ngasto pelajaran apa itu? PPKN. Jadi berarti bisa saya simpulkan untuk notulasinya Ibu Sumira ngasto di pembelajaran PPKN berarti menguatkan dan setuju dengan branding itu nggih Bu Jerry nggih prakarsa perubahannya nggih. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, matur saya ya. Nggih, Pak Kris. Terima kasih Bu Jerry. Ini sebetulnya kalau branded ini nama pegangan khusus saya ya. Ini saya munculkan tahun 98 Bu. Saya sudah punya buat branded itu, namun di suatu komunitas sebetulnya. Saya baru kaget dari ini tadi. Beda, hanya beda. Kalau saya di komunitas elektronika dan musik itu besar gagah menawan gitu ya. Kalau di sini tadi kan ini juga masuk, makanya kaitannya pendidikan berapa tadi? Berwibawa, gagah dan berwawasan, luar biasa. Dan semoga nanti ini yang menjadi inspirasi saya, betul nanti akan jadi motivasi terhadap saya. Menawannya, buatan ini lebih berwawasan, berwibawa. Bahkan itu yang dulu. Ini muncul tahun 98. Bahkan email saya itu begawan titik dan terusnya. Nama email ini jadi yang buat saya sendiri juga
tadi disetujui oleh Bu Jenny, tinggal indos saja kan, ibaratnya kan begitu. Nah kemudian ini baik sekali, saya itu luar biasa, ini tadi saya pikir wah seperti ini dibuat best practice itu bagus. Ini nanti Pak Mus bentar lagi jadi best practice-nya. Iya betul, buat Brandon ini nanti best practice tahu aja, nanti 2 minggu lagi judul ini kreatif Bu Jenny. Tepuk tangan dulu untuk Bu Jenny. Nah ini nanti yang akan menginspirasi saya juga begitu. Saya bahwa aku punya dapat ilmu sedikit, apa ibaratnya saya nyecepnya hanya sedikit dari jenengan karena enggak bisa untuk nyecep banyak karena ya biar. Tapi pernah saya terapkan di teman di sekolah lain, itu ternyata diterima. Contoh, kamu kalau menemukan sesuatu yang baru di sekolah, buatlah best praktis. Itu nanti jadi, bahkan nanti penilai itu akan melihat ini sesuatu yang baru. Setelah pasti itu nanti dinilai. Betul seperti itu. Jadi misalnya contohnya tadi, Brandon itu buat best praktis. Kenapa? Membuat perubahan besar. Dan ini menurut saya baru prototipe dulu ya untuk beberapa teman, dan nanti untuk perkembangannya mestinya bisa diatur. Ya, mungkin nanti bisa diberi pertanyaan dulu, teman-teman dulu. Isinya apa? Kira-kira yang aku banget itu apa? Karena kan kalau menurut pandangan kita kadang ya maaf ya kadang juga belum tentu tepat sekali. Kecuali kalau kita beda. Berat juga ya, Iya. yang branding seperti itu. Makanya perlu tadi menurut saya perlu ada dibuat semacam apa tuh? Pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh guru itu sendiri. Itu terus disepakati, Bu, sahabat Brandon ini cocok boten. Siapa benar Bu, saya cocok gitu. Jadi ada kesepakatan, tidak langsung ditulis. Nanti kebetulan kalau tidak pas kan gitu. Jadi ada, perlu dikonsultasikan dulu dengan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Demi kan gitu, matur nuwun soalnya. Branding itu pasti yang baik, yang positif. Pasti nggak mungkin. Jadi Bapak sekedar sebentar Ibu sebelum dilanjut, Bapak Prestanto ngasto di pembelajaran biologi bisa kami simpulkan untuk manipulasi Bapak bahwa ini prakarsa perubahannya Ibu Jerry disetujui dan diberikan penguatan, tetapi akan tetapinya ya, akan tetapi harus melalui form dulu kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan ide tersebut. Oke. Monggo Ibu lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi sudah disampaikan Bu Sumirah dan Pak Kris beberapa. Pada intinya bahwa yang namanya prakarsa perubahan ini betul-betul luar biasa menurut saya. Artinya meskipun sedikit yang akan kita ubah, tetapi setidaknya akan menjadi lebih baik. Dengan apa yang disampaikan Bu Jerry terkait dengan prakarsa perubahannya Bu Jerry untuk membuat branding personal, ini menurut saya luar biasa. Artinya ini tidak sama seperti Bu Susi, mungkin prakarsa perubahan dari teman-teman CGP yang lain mungkin hampir sama karena sudah biasa, tapi kalau punyanya Bu Jerry ini betul-betul beda dan luar biasa menurut saya. Iya betul, jadi saya juga di luar nalar saya sama, jadi bahwa branding tahunya kan branding sekolah gitu. Jadi kalau branding personal ini akan betul-betul mengubah setidaknya sedikit dari kita yang tadinya mungkin tidak berempati. Kalau di sini contohnya Bu Inang Sunarti ya, kalau Bu Inang Sunarti ini sudah lengkap menurut saya. Beliau memang betul-betul sabar, update, penyayang, empati dan ramah. Terutama ini ya, empatinya Bu Inang Sunarti ini betul-betul luar biasa. Meskipun ada teman yang sakit jauh, beliau mesti rawuh Iya. Dengan meskipun hujan, Disimpulkan beliau benar sosial ya. iya sosial sekali ya, betul. Jadi ini yang nanti akan kami tunggu. Artinya seperti tadi saran dari Pak Kris, ada beberapa yang harus mungkin membuat Pak Kris tadi kayak form ya. Jadi form yang mungkin nanti di matur dulu ke ini sudah sesuai atau belum. Nah ini takutnya memang betul ketika punya brand istilahnya empati, kok saya nggak empati, jadi seperti itu. Jadi ini saya tunggu, artinya kami tunggu branding personal dari teman-teman semua di SMA Jepon. Setidaknya bagi teman-teman yang mungkin kurang istilahnya
kurang disiplin dan misalkan seperti itu nggih Bu. Jadi nanti ketika ada branding disiplin ini akan jauh lebih aku nggih makanya itu tugasnya kan gitu nggih. Jadi ya bisa memberi motivasi ini Bu Jerry. Jadi branding ini akan menjadi motivasi buat kita. Jadi misi kita yang akan mewujudkan branding kita nantinya menjadi pribadi yang lebih baik Ibu. Jadi yang bisa membawa SMA Negeri 1 Jepon ini semakin kondang Ibu. Jadi dan ini Dik Jerry ini juga sudah luar biasa menurut saya. Beliau juga sudah sesuai dengan brandingnya yang nyentrik ini. Jadi orangnya memang betul-betul tidak tidak istilahnya gini ya. Inovatif sekali. Jadi Bu Jerry kalau ada apa-apa dia mesti buat yang duluan gitu. Jadi ilmunya luar biasa. Cuma saya ini yang istilahnya usia sebenarnya ya nggak tua-tua amat Bu. Tapi untuk ngoyak Dik Jerry ini agak kepuntal-puntal. Jadi kalau Dik Jerry majunya lebih melesat, kalau kami mungkin agak dini Bu. Jadi mungkin butuh motivasi yang luar biasa. Mungkin dengan adanya branding personal ini akan menjadikan kami jauh kayak dipecuti Bu. Jadi harus lebih disiplin, masuk kelas harus lebih lebih sesuai lagi dan gitu. Jadi saya intinya setuju sekali Bu dengan brandingnya Bu Jerry dan nanti kedepannya bisa membawa teman-teman kami menjadi lebih baik kedepannya dan menjadikan istilahnya contoh bagi anak-anak kami biar mereka juga anaknya punya branding sendiri. Jadi siswa yang berkualitas dan sebagainya, beriman dan mungkin yang tidak tadinya nggak sholat. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak saya tanya sudah sholat belum, yang sholat subuh siapa gitu, hanya 1-2 orang anak. Dan ini butuh kayak seperti ini tadi contoh. Jadi contoh tauladan dari Bapak Ibu guru yang akan membawa mereka menjadi lulusan yang luar biasa ke depannya. Matur nuwun. Oke, terima kasih sekali. Sebelum masuk ke berikutnya, diskusi ke berikutnya, Ibu Intraya bisa kami simpulkan juga untuk notulasinya. Bu Intraya sama menguatkan dan setuju untuk prakarsa programnya Dik Jerry, cuman tadi sama dengan Pak Kris, formnya dengan ditambahi formnya itu harus sesuai enggak dengan kita. Siap. Terima kasih Bapak Ibu masukan. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Kemarin ketika saya membuat prototipe beberapa teman ini, mohon maaf jika semua yang di sini belum saya buatkan Bapak Ibu. Bukannya saya gimana-gimana, tidak, tapi saya itu ingin ngepaske Pak Kris misalkan. Pak Kris itu suka beliau dengan istilah begawan. Jadi saya mencari akronim yang sesuai dengan Pak Kris, dengan akronim dengan begawan itu apa begitu. Kemudian untuk Bu Leni, kemudian Bu Endang, itu memang saya upayakan untuk personal branding itu yang positif. Tapi ada juga teman saya itu dari SMA Negeri 1 mana itu Bu Godong, itu minta disebut guru galak. Guru galak itu ternyata istilahnya guru yang gaul, yang apa sebentar saya carikan, ini ada nih, namanya Bu Ana. Salam klik sebentar Bapak Ibu. Jadi walaupun kesannya negatif maksud saya, tapi ternyata akronimnya itu tidak negatif begitu Bapak Ibu. Sebentar, ini desainnya mana? Lihat semua. Nah, ini misalkan ini dari Bu Ana. Bu Ana mintanya, Bu saya guru galak karena memang dia galak Bapak Ibu. Terus akhirnya galak itu biar lebih positif, maka galak itu singkatannya grabyak, akuntabel, loyal dan kreatif. Beliau pengennya seperti itu. Jadi pertama Mas saya menanyakan dulu Bu prosedurnya. Pertama kan beliau order, Dik saya buatkan personal branding saya. Terus yang ibu banget apa begitu kan? Terus dia bilang anak-anak tuh kalau ngomong sama saya tuh guru galak gitu. Supaya kesannya itu lebih positif maka G-nya itu grabyak, biar agak kebalikannya begitu Bapak Ibu. Itu jadi terima kasih masukannya, akan saya minta konsultasi untuk pembuatan personal branding kepada guru-guru dengan membagikan kuesioner. Kemudian ini Bapak Ibu non sewu, mungkin Bu Intraya juga ini ada persepsi yang menurut saya itu kurang enak di hati saya Bu, dengan istilah ngoyak saya itu saya itu
begini Bapak Ibu, saya itu tidak perlu dioyak. Hanya saja begini, memang saya kerjanya di SMA Jepun Bunda. Tapi saya itu suka dengan hal yang beda, dengan tantangan baru begitu, sehingga saya tidak bersaing dengan siapapun. Saya bersaing dengan diri saya sendiri Bunda. Jadi ketika saya kuliah, kemudian S1, S2, S3 itu untuk diri saya sendiri, maksudnya untuk diri saya itu berpacu dalam ini saya limitnya di mana begitu. Nah ketika kemarin saya kuliah itu, ternyata masih diberikan rezeki Allah, kemudian diberi kemudahan sehingga bisa itu untuk kuliah. Kemudian untuk prestasi yang lain saya yakin, seyakin-yakinnya guru-guru SMA Jepun Bunda ini tidak peringkat nomor 1, tapi memang benar kualitasnya luar biasa. Kualitas guru-gurunya luar biasa. Dari satu persatu teman ini sudah mempunyai prestasi-prestasi di bidangnya Bunda. Seperti Bu Intaya itu penulis nasional, kemudian Bu Rondia ini pernah tampil di gubernuran, juara 1, kemudian Bu Leni dengan kewirausahaannya sangat maju. Anak-anak sini banyak juga direkrut jadi karyawannya. Kemudian Pak Kris ini multi talent Bu, beliau itu bisa musik, bisa ngaji, bisa jadi tokoh masyarakat, dan beliau benar-benar guru saya untuk kebijaksanaan. Untuk Bu Cumini, beliau dalam tata kelola di bidang keuangannya Bu luar biasa juga menghandle. Dan kadang saya itu juga gini Bu, saya kan rese orangnya ya Bu, kadang sosok rewel nganu beliau apa itu ngerese di beliau lah, karena saya pengen kan gini ya Bu, kadang kan anak muda ya saatnya Bu ini suratnya udah datang, saya pengen gini. Ternyata itu tidak bisa seperti itu, dan itu belajar juga. Kemudian Bu Sumira, Bu Sumira itu perjuangan di awal ketika beliau pengabdian di Kalimantan, meninggalkan keluarga jauh di sana, akhirnya bisa pindah, itu juga top menurut saya, inspiratif. Dan Bu Endang pengorbanannya yang saya akui. Jadi teman-teman di sini guru saya semua Bunda. Begitu Bu Intaya, jangan goyah ya. Kita artinya ketika jalan komunikasi saya yakin jenengan akan memotivasi teman-teman akhirnya bisa maju bersama. Nah, sip, setuju saya, maju bersama hebat semua. Begitu Bunda. Untuk kelanjutannya setelah itu saya monggo Bunda. Ini sudah setuju. Jadi nanti ketika sudah prakarsa perubahan di forum diskusi ini antara pro dan kontranya ada ini, nanti bisa karena prakarsa perubahan sekolah kan harus diaturkan ke Bapak Kepala Sekolah karena yang punya sekolah di top manajemen Bapak Kepala Sekolah, maka nanti jadi harus bisa notulasi ini diaturkan ke Bapak Kepala Sekolah. Harusnya kan kalau ini ada Bapak Kepala Sekolah, beliaunya langsung mengerti, karena ini diwakili oleh beliaunya Bunda Jul, jadi nanti jadi harus bisa melaporkan notulasi ini ke Bapak Kades. Ya, Bunda. Monggo Bunda, untuk Bunda seperti apa sih? Inspiratif itu Siti Rodia. Maaf, ini saya tadi juga terinspiratif pada temannya Bu Jerry yang galak. Mungkin saya pun juga terkena galak. Saya tidak tahu galak saya itu pada saat-saat tertentu. Saya nyanyi SSN. Jadi saya semua. Saya juga saya ingin membuktikan Bu, kegalakan saya itu bisa terlihat dari komunikasi saya sama anak main-main masing-masing kelas itu nyatanya saya rasakan berbeda-beda, terutama bagi anak perempuan dan anak laki-laki. Itu sangat saya rasakan ini akhir-akhir ini. Oh ternyata kegalakan saya itu berangsur-angsur anak-anak merasakan gitu. Butuh pemahaman yang lebih dalam. Saya galak pada saat apa? Saya sebenarnya senang bercanda. Senang bercanda gitu. Iya. Saya kadang-kadang saya tanya, coba menurut kamu Bu Siti ini galaknya bagaimana? Nah, saya sempat bertanya begitu Bu, karena saya juga risih gitu dikatakan galak gitu.
mungkin intonasi suara saya yang lebih gitu dirasakan orang berbeda-beda, kepekaan orang berbeda-beda, tapi hati yang menyatukan kita. Betul, anak-anak yang pernah saya marahi gitu, ternyata setelah beberapa bulan selanjutnya saya berikan masukan dan sebagainya, itu saya tanya, apakah kamu merasa masih sakit hati setelah saya ingatkan kemarin ini nggak tahu jujur apa tidak Bu, ternyata saya amati ada beberapa yang mengatakan sebenarnya positif itu tidak galak. Mungkin pengungkapannya ada masing-masing anak yang tidak mengena di hati. Masing-masing ada anak yang peka sekali, ada yang gablek, ada yang tuh. Suara saya mungkin medok itu Bu. Ya, selain saya pintar acting karena saya orang sering. Maksudnya begini, karena saya harus lemah lembut, ya saya ungkapkan lemah lembut. Tapi bagi pasien saya yang maksud saya siswa itu memang harus pakai umpama obat itu dosisnya harus lebih tinggi. Menurut saya seperti itu. Ya maka saya ungkapkan harus lebih tinggi, keras supaya apa? Mengena karena dia tidak merasa atau memang lain orang, lain ini ya istilahnya tadi kalau pasien ini cukup dengan dosis ini, cukup dengan dosis ini. Nah, akhirnya saya mendapatkan saya merasa agak nyaman setelah beberapa anak mengungkapkannya ke arah yang positif. Sebenarnya ending dari saya galak itu tadi, mungkin ungkapannya seperti itu tujuannya tidak ada tujuan lain kecuali anak-anak bisa mengikuti atau menerima materi yang diharapkan pada saat pembelajaran. Itu saja Bu. Semoga branding personal ini saya akan mencari kata-kata yang tepat untuk support saya. Setuju ya, setuju. Notulasi Bu, saya bacakan untuk notulasinya Ibu Siti Rodia, guru seni dari SSN untuk guru seni. Ini betul-betul menguatkan untuk prakarsanya Bu Jerry, setuju, tetapi sama ini tadi brandingnya itu menetralisasi pribadi guru, merubah image-nya lebih baik lagi. Walaupun galak tapi galak bersahabat. Siap Saya tambahkan biar ini cerita asing supaya apa yang disampaikan Bu Ronti ini tak kuatkan Bu, ini betul. Ini cerita asing kemarin itu pingpongan sama Bu Ronti. Saya lihat, saya ada mau pingpong dan jadi bocah ngejak ngomong bocah enggak banyak sekali. Lah ya kok bisa diarani galak kalau kok wong nyatanya anak ya terus banget ngajak ekstra, ini betul. Jadi kemarin saya lihat artinya galak itu bukan sebenarnya. Saya yakin mungkin hanya sekedar acting atau memang guru itu harus bisa acting di depan anak. Memang jadi saya dukung Bu, artinya tidak bukan galak yang sebenarnya. Tidak, betul. Ini saya tekankan. Baik, kemudian untuk berikutnya marilah kita gini. Jadi nanti kalau kita sudah punya merek, itu merek menurut saya ya. Jadi merek pada diri kita. Yang utama marilah kita tanam kebaikan pada anak itu. Karena apa? Merek itu nanti kalau kita nanam anak, kalau nanti nanamnya tidak benar, mungkin cara memperbaikinya hanya butuh 1 tahun, mungkin 5 tahun ke depan itu belum, baru saja bisa. Dan bahkan kalau kita tanam kejelekan hari ini atau mungkin kemarin, yang tahu tidak ada sekarang, anak yang masih SMP pun sudah dengar kita. Karena sekarang itu informasi cepat sekali. Oh Pak Guru ini yang ada di SMA di bawah ini yang SMP udah dengar, SMP di sana belum sekolah aja udah dengar. Nah ini seperti itu. Jadi marilah kita tanam kebaikan. Kemudian tips berikutnya, ini katanya dengan branded barangkali yang saya miliki. Ayo kita ajaklah anak itu dengan hati. Jadi pendekatan itu nanti akan semakin dekat. Nanti akan dikenang. Bukan hanya sekedar kenal, kita tidak hadapan itu, tapi anak akan tertanam seperti Buji tadi.
Itu kalau ada pendekatan dengan hati, ini saya kira luar biasa yang terkenal pada anak. Sehingga nanti sampai kapanpun, sampai usia berapapun, anak itu akan selalu teringat dengan kebaikan kita. Dan berikutnya untuk merek yang melekat pada diri kita, saya sangat-sangat setuju. Ini luar biasa, dan tadi sebetulnya itu juga sebagai motivasi, ya, sebagai motivasi. Jadi dengan adanya branding, wah, aku dijuluki guru disiplin misalnya gitu, atau kemarin apa saja di situ ada disiplin, ada kreatif, akhirnya apa? Kita berusaha untuk nuntut itu penyemangat. Jadi menambah gairah kita. Walaupun nak dhewe usahane pun jare seket ya, oversek kalau kata Bu Sumira itu oversek Bu, maksudnya overseket non sewu enggak jorok. Biologi kadang gitu, lebih dari 50 tahun. Tapi kita tetap harus bersemangat, lebih-lebih sudah ditarikkan branded tunggal aja untuk Bu Sumira belum ya nih? Ini udah direncanakan mana yang paling tepat, kemudian untuk Bu Intaya yang lainnya, pokoknya nanti ada brandednya semua. Saya kira itu sekali lagi saya sangat-sangat setuju untuk majunya sekolah ini, untuk pendidikan di sekolah ini, pendidikan di luar, dan untuk Indonesia pada umumnya. Demikian guys, matur nuwun. Luar biasa sekali ini diskusi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, seharusnya untuk diskusi itu 110 menit, di SMA 1 Jepang lebih dari 110 menit. Masih ini sudah yang sudah masuk di saya ada 4 ibu, coba tambah 1 lagi nggih. Jadi Mas, ini ada 3, 4 gitu, tambah 1 lagi Bu. Assalamualaikum, terima kasih waktunya Bu Jerry. Untuk yang sudah disampaikan Bu Sumirah, Pak Kris dan Bu Intaya itu sudah bagus semua. Namun kalau saya boleh usul membuat branding personal 1 lagi untuk disiplin, yang ada disiplinnya Bu Jerry. Disiplin ya. Itu aja Ibu yang saya sampaikan, terima kasih. Jangan guru aja. Saya mau pensiun, jangan dipakai branding. Jangan, guru aja. Yang saya tahu absensinya tidak pernah ada KWK-nya. Itu Pak Marsono sama saya. Monggo mana yang dipilih dibuat brandingnya untuk disiplin. Oke, kata Bu Jerry. Terima kasih. Disiplin semuanya. Dino kan iso dino disiplin elegan kan iso ta. Tapi Bu Intaya kan belum mau dipanggil jadi guru dia. Dia nanti jadi elegan. Kalau sudah ada elegannya, setelah dikasih itu kan jadi saya jadi elegan buat jadi mengumpulkan dari membuat itu semua disiplin saya menata Kita ya disiplin Bapak Ibu, untuk notulasi dari Ibu KTU Ibu Jumini SE, dia bisa ya Bu ya Pipan ya. tetap menguatkan terus kemudian juga setuju prakasa perubahannya Bu Jerry, tapi semuanya Bapak Ibu guru salah satu atau semua Bu? Salah satu ditambah satu lagi ada kata brandingnya disiplin. Mungkin ada kata ada 3 guru ya, 3 guru itu ada kata disiplinnya boleh kan Bu? Boleh. Tidak semuanya atau tidak? Ada kata disiplin boleh. Siap sama Pak Marsono. Bapak Ibu bisa kami simpulkan untuk motivasi diskusi pada pagi hari ini untuk prakarsa perubahannya DJRI semuanya menguatkan dan setuju dengan catatan-catatan yang nanti motivasi ini akan saya berikan ke Bu Jerry dan akan dilaporkan ke Bapak KS. Dan nanti untuk finalnya di Bapak KS itu seperti apa? Nah itu nanti Dek Jerry dengan Bapak KS. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk proses Dek Jerry non sewu bisa disimpulkan gitu. Pagi hari ini hasil diskusi. Baik Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini terkait dengan visi dan prakasa perubahan
yang sudah saya paparkan tadi Bapak Ibu. Pada intinya masukan dari Bapak Ibu semua sangat membangun kami, dan harapannya kami di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua akan berusaha untuk lebih memajukan lagi tempat di mana kita bekerja, yaitu di sini di SMA Negeri 1 Jepang. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terima kasih saya ucapkan sekali lagi terkait dengan persetujuan, masukan, dan juga saran-saran yang positif, yang konstruktif, yang bisa untuk mengembangkan prakarsa perubahan yang akan saya aksi nyatakan ya Bu, berarti akan saya lakukan praktik baik yang akan saya lakukan di sekolah ini dengan membuatkan personal branding, atau Bapak Guru bisa membuat personal brandingnya masing-masing yang dia banget bisa Bu. Jadi tidak harus dibuatkan, tapi nanti formnya tetap satu pintu di jenengan kalau Nggih. nanti disetujui oleh Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Nggih. Begitu Bapak Ibu, jika sudah ada personal brandingnya bisa diberikan terlebih dahulu, begitu tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kesimpulan hari ini terima kasih sekali. Kegiatan pagi hari ini sudah berjalan lancar dengan dukungan Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi diskusi untuk pagi hari ini bersama dengan CGP kami angkatan yang ke-7 dengan moderatornya saya sendiri, pengajar praktik, saya atas nama Susi Wayuningsih dari SMK Muhammadiyah 1 Blora, untuk lebih semangat lagi kita berikan aplaus untuk mengapresiasi prakarsa perubahan dan visi negara. Bapak Ibu, agar kita lebih semangat dan SMA Negeri 1 Jepang lebih kondang lagi, semangat pagi, luar biasa. SMA Negeri 1 Jepang kondang. Semoga kondang 3 kali. Oke, berarti kita ulangi lagi ya, Bun. Siapa kita SMA Negeri 1 Jepang gitu, Pak? Oh, enggak. Biar kita semangat dan prakarsa insya Allah nanti ketika Bapak KS rawuh prakarsa perubahan dan visi notulasi yang kita tulis untuk hari ini bisa diaturkan ke beliaunya, Bu Jerry, Bapak KS-nya, karena hari ini beliau tidak hadir di hadapan kita, yang mewakili adalah Ibu KTU-nya. Semangat pagi, luar biasa. SMA Negeri 1 Jepang, kondang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan sumbangsinya untuk CGP kami Ibu Jerry. Dan akhirul kata dari saya sebagai pengajar praktik, apabila kurang lebihnya ada yang tutur kata Dek Jerry maupun kami yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya izin melanjutkan. Saya nyalakan apa mati? Terima kasih Dek.